Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul mubarak wa fi hadhihi lailati syahril mubarak alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wal imamul mursalin wal mujahidin wa tahirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini menjelang buka puasa di hari yang ketiga, alhamdulillah atas kudrat Allah Subhanahu wa taala kita masih ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ketiga ini. Sahabat pillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menghijrahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa momentum Ramadan yang mulia ini dijadikan sebuah jembatan untuk menghijrahkan setiap kehidupan kita di muka bumi ini? Karena pada hakikatnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa semakin dekat, semakin mulia di sisinya, sehingga Ramadan ini mengajak kita dan mengajarkan kita untuk senantiasa menghijrahkan diri kita. Yang menjadi PR besar dalam kehidupan kita melalui Ramadan kali ini adalah yang pertama, memaksimalkan semua rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena tidak semua hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada orang yang 3 bulan yang lalu berdoa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadhana wa hasil maqasidana. Tetapi sebulan sebelum tibanya Ramadan dia meninggal kepada Allah. Ada juga yang sehari sebelum datangnya tanggal 1 Ramadan dia kembali kepada Allah. Maka kita hari ini yang sudah berada di bulan suci yang penuh berkah ini, jangan sia-siakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengkondisikan kita, memaksimalkan diri kita semua rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dasar keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki komitmen diri atau istiqomah di dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghijrahkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita semua, tentu ini adalah mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah mari kita bersama hijrahkan harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Karena pada hakikatnya semua harta yang Allah berikan itu adalah titipan yang harus dihijrahkan. Makna dihijrahkan adalah jangan sampai harta kekayaan kita yang sudah nisab tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau tahun yang lalu harta kekayaan kita yang sudah nisab tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, itu berarti belum dihijrahkan harta kekayaan kita. Maka tahun ini insya Allah yang sudah nisab kita hijrahkan harta kekayaan kita yang Allah titipkan, yaitu dikeluarkan zakat malnya, zakat profesinya, atau nanti zakat fitrah di terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang harus kita hijrahkan di bulan suci Ramadan ini adalah pangkat dan jabatan atau kedudukan yang Allah berikan.
Ada yang profesi sebagai guru, ada yang profesi sebagai dokter, ada yang profesi sebagai guru besar, ada juga yang menjadi seorang menteri, wali kota, ada juga menjadi menteri, bahkan menjadi seorang presiden. Mohon maaf, semua tahta kekuasaan yang Allah berikan, kalau tahun yang lalu belum dihijrahkan, hari ini kita hijrahkan. Bagaimana Pak Ustadz untuk menghijrahkan tahta atau kekuasaan yang Allah berikan kepada kita? Mohon maaf, jika tahun yang lalu sebelum Ramadan atau Ramadan yang lalu kita menjadi seorang pemimpin tetapi belum adil kepada rakyatnya, hari ini bismillah untuk adil kepada rakyat kita semua. Kalau dulu kita suka memanipulasi berbagai hal demi keuntungan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, sikut kiri sikut kanan, yang penting mendapat kedudukan, yang penting mendapat harta kekayaan, tidak memikirkan orang lain, dia menangis karena ketipu oleh kita, maka hari ini bismillah sahabat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kekuasaan yang Allah titipkan kepada kita, kita hijrahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah menjadi hamba Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain. Sahabat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka Ramadan, di hari yang ketiga ini, insya Allah beberapa menit yang akan datang kita akan melaksanakan buka bersama. Maka disinilah kita berdoa, saat-saatnya mustajab doa kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah yang harus dihijrahkan oleh kita itu adalah keluarga. Mohon maaf sahabat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hebat, kita sudah bermanfaat untuk orang lain seorang suami, tetapi belum tentu istri kita, anak kita hari ini memaksimalkan ibadah puasa. Ada yang bapaknya puasa, ada yang ibunya puasa, anaknya belum pernah puasa. Maka anak inilah yang harus dihijrahkan. Kita sudah berjamaah sholat qiyam Ramadan, tetapi keluarga kita apakah sudah betul? Maka hari ini jadikan Ramadan sebagai momentum untuk senantiasa menghijrahkan keluarga kita. Kalau tahun yang lalu hanya diri kita sendiri, tetapi sekarang berusaha ya Allah ya Rabbana ya Karim untuk menghijrahkan keluarga kita. Yang tadinya tidak bisa ngaji menjadi bisa ngaji, yang tadinya tidak bisa baca Al-Quran menjadi bisa baca Al-Quran, yang tadinya tidak bisa berjamaah ke masjid sekarang bisa berjamaah ke masjid, yang tadinya kita tidak bisa melaksanakan infak sodako sekarang bisa melaksanakan infak sodako. Itulah menghijrahkan keluarga kita. Sahabat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang harus dihijrahkan melalui momentum Ramadan yang penuh berkah ini adalah yaitu ilmu. Kok kenapa Ustaz Pak ilmu harus dihijrahkan? Mohon maaf sahabat, mohon maaf, tidak sedikit orang yang berpendidikan tinggi, gelarnya di mana-mana, ilmunya menjulang tinggi, kaceluk kaun-aun kapancara kejana pria, hebat luar biasa, tetapi mohon maaf, ilmunya hanya menyinari untuk diri sendiri, belum bisa menyinari khalayak ramai orang lain, belum bisa menyampaikan ilmunya kepada orang lain, hanya untuk diri sendiri. Maka tahun ini bismillah Ramadan kali ini, walaupun kita hanya bisa satu ilmu yang Allah titipkan kepada kita, maka kita amalkan bersama agar orang lain bisa menikmati ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Balighu anni walau ahad, sampaikan ilmu walaupun hanya satu kalimat, hanya satu huruf, kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah akan bermanfaat ilmu kita. Itu baru namanya hijrah ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Yang terakhir adalah yang harus dihijrahkan oleh kita itu adalah amal. Harta sudah dijakatkan, kedudukan sudah dimanfaatkan yang terbaik dengan penuh amanah, keluarga sudah soleh-soleha, hebat melaksanakan ibadah puasa, ilmu sudah kita amalkan, tetapi yang terakhir belum tentu amal kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya ilmu amal kita adalah ketika Allah titipkan, Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu
amal inilah yang harus dihijrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan, untuk disampaikan kepada Allah. Ilmu amal yang dihijrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tak semerta-merta hanya kita berkeyakinan bahwa saya melaksanakan amal kebaikan di hadapan Allah, tetapi tidak memikirkan bahwa amal yang kita lakukan, yang wajib dan yang sunnah, apakah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan yang Allah berikan tahun ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menghijrahkan amal kebaikan kita. Maksudnya adalah sampaikan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyampaikan amal kebaikan kita? Tentu amal yang terbaik adalah amal yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amal yang didasari dengan keikhlasan. Amal yang didasari dengan penuh keistiqomahan. Amal yang didasari hanya semata-mata ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai ketika kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah, baik puasa, zakat, ibadah yang lainnya, sedekah, salat, maka ini adalah harus senantiasa wajaa biqalbin munib, kata Allah. Ketika melaksanakan ibadah puasa, hati ingat kepada Allah, Allah ada dalam hati kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka hati kita ingat hanya kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Maka ada hubungan yang mesra antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan momentum Ramadan kali ini untuk melakukan hijrah di hadapan Allah. Hijrah itu adalah perpindahan min akhlakil majmumah ila akhlakil mahmudah, dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Kalau dulu Rasulullah melaksanakan hijrah, pindahnya sekelompok Rasulullah dengan para sahabat dari Makkah ke Madinah untuk syiar Islam, untuk melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hijrah kita adalah hijrahkan harta kekayaan kita, hijrahkan tahta kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, hijrahkan keluarga kita, hijrahkan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, hijrahkan amal kebaikan yang Allah titipkan kepada kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, mudah-mudahan di momentum Ramadan kali ini semua amal ibadah kita diterima di hadapan Allah. Di puasa yang ketiga ini, semoga setiap laan nafas kita di hari ini menjadi ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kota Bandung, warga masyarakat dan sekitarnya, Provinsi Jawa Barat, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Semoga buka kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadana wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.